lupa. Manakala itu kita camkan, kita ikuti, Pak, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Banyak saat ini saudara orang yang tidak suka dengan peringatan yang semacam ini. Orang yang tidak suka dengan peringatan yang semacam ini berarti dia tidak kenal siapa yang saat ini sedang diperingati hari kelahirannya. Padahal yang diperingati itu adalah afdalul makhluqat, ya. Yang tadi telah disampaikan bagaimana keistimewaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diceritakan oleh guru kita dalam sambutan yang pertama tadi. Oleh karena itu saudara sekalian, kita sekali lagi patut bersyukur dengan sebab wasilah guru-guru kita, orang-orang tua kita, sehingga kita mengenal baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu musibah yang terbesar adalah dengan wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena dikala masih ada Rasulullah, sahabat dengan mudah dia akan mendapat jawaban demi jawaban. Salah satu contoh saja ketika Abu Talha dengan istrinya yang bernama Ummu Sulaim. Dari istri Ummu Sulaim, Abu Talha anaknya meninggal dunia, ya. Lalu saat itu Abu Talha sedang tidak ada di rumah. Kemudian Ummu Sulaim bilang kepada keluarganya, jangan kalian ceritakan tentang kematian anak kami kepada Abu Talha, ayahnya. Biar saya yang cerita kepada suami saya. Ketika Abu Talha pulang, disuguhkanlah makanan, minuman, diservis yang sedemikian rupa, sampai dengan diajak hubungan suami istri. Setelah Abu Talha merasa senang, kemudian istrinya yang bernama Ummu Sulaim bilang kepada Abu Talha, ya Abu Talha, kalau seandainya ada orang nitip barang kepada kita atau nitip barang kepada seseorang, apakah barang titipannya itu harus dikembalikan? Kata Abu Talha, ya iya, yang namanya barang titipan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Sudah cerita macam-macam, kalau kita tahan boleh nggak? Nggak boleh, zalim. Lalu Ummu Sulaim cerita kepada Abu Talha bahwa anak kita yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala telah wafat. Abu Talha dengan perasaan gelisah, galau, kecewa dan sebagainya langsung berangkat menuju rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia ceritakan masalah itu, kata Rasulullah, engkau diberkahi oleh Allah yang tadi engkau berdua dengan istri engkau. Artinya apa? Hubungan suami istri itu Allah berikan karunia berupa anak. Ummu Sulaim hamil lagi, jadi gantinya cepat tuh karena ada Rasulullah. Nah makanya kita ini sekarang udah nggak ketemu Rasulullah, tapi kita masih dianggap beruntung. Kenapa? Karena kita beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah berkat guru-guru kita. Kita doakan guru-guru kita semuanya ini, mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara, Allah senantiasa berkahi kehidupannya, dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Terakhir saudara sekalian, tadi saudara kita, guru kita
Ustadz Marzuki mengingatkan kita bagaimana keutamaan baginda Rasul ketimbang Nabi Allah Musa alaihissalam. Walaupun Nabi Allah Musa nasihat-nasihatnya itu diterima oleh Nabi, itulah orang besar, walaupun punya keunggulan tapi saran-saran orang diterima, termasuk saran tentang sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. Rasulullah orang besar, tetapi dia mau menerima saran daripada sahabat yang bernama Salman Al-Farisi dalam peristiwa perang Khandaq ya. Begitu juga saudara sekalian ya, ini memberi kesempatan buat guru kita istirahat berdua-dua ini. Jadi ketika tadi disampaikan oleh guru kita dalam versi yang lain, in kana Musa saqal asbata min hajarin fa inna fil kafi ma'nan laisa fil hajari. Jika Nabi Musa bisa memberikan minum al-asbat Bani Israel yang berjumlah 12 gabilah, 12 suku, dengan cara memukulkan tongkatnya ke batu, maka sesungguhnya pada telapak tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memancar air tidak seperti memancarnya yang di batu, tapi keluar dari sela-sela Nabi kita, dari Nabi kita yang diabadikan ya di dalam Dardir Najamuddin Al-Ghaiti wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba yalihi zamzamu fal kausaru fannailu misra summa bakil anharu. Begitulah. Nah, in kana Isa barul a'ma bida'watihi, jika Nabi Isa alaihi salam mengobati orang yang buta dengan doanya, fakam birahatihi qad raddal apa tuh? Qad radda min basarik ya. Jika Nabi Isa mengobati orang buta dengan doanya, betapa luar biasanya telapak tangan Nabi kita yang mengembalikan mata Qatadah yang sudah copot akibat terkena panah di waktu perang Badar yang hampir saja dipotong, tetapi Nabi kita dilarang, disuruh dimasukin kemudian menjadi terang kembali. Inilah bagian-bagian daripada keistimewaan Nabi kita. Kalau saya cerita tentunya panjang, nanti guru-guru kita yang akan menyampaikan lebih banyak lagi, mengingat sudah pukul 10.15 menit, sedangkan acara akan ditutup pada pukul 12.30 menit. Saya khawatir nanti nasinya keburu dingin. Nah, oleh karena itu saya nggak boleh panjang-panjang. Nanti kayak Ainul Yakin 2 jam, kayak Solahuddin 1 jam, Ustadz Dadang, Malim Basit sampai dari 12:30 ya Ustadz Didin ya. Nggak tahu jamaahnya ada apa kagak kalau misalnya 1 ya. Mudah-mudahan nggak ada satpol PP. Barangkali sedari ini dapat saya sampaikan, merasa bahagia dengan anak-anak kita di Kampung Sumur ini ya, yang begitu semangat membuat acara yang semacam ini. Mudah-mudahan bagian-bagian ini akan menjadikan tambah mahabbah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Fatihah buat pesantren yang sedang dirintis oleh Ustadz Didin Fatah, pesantren Al-Falah ya. Ya, ini ada sudah berapa lantai sekarang nih? Sudah masuk 2 lantai ya. Doain, ini Ustadz Didin Fatah sedang membuat pesantren yang insya Allah bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita dan lainnya. Mudah-mudahan pondok pesantren yang sedang dirintis oleh Ustadz Didin Fatah, Allah berikan kemudahan-kemudahan di dalam proyek pembangunannya. Allah gerakkan hati kaum muslimin sehingga bisa mempercepat proses pembangunan ini agar berguna untuk kehidupan di masyarakat sekitar kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
mustaqim. Amin. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.